Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat. Senang sekali saya Farida bisa kembali lagi menyapa sahabat sehat yang ada di rumah. Hari ini kita akan melaksanakan orkes obrolan seru seputar kesehatan, yang tentunya hari ini Farida tidak sendiri bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tapi tahan dulu. Sebelum kita ke topik pembahasan hari ini, Farida akan menjelaskan di mana Farida sekarang berada. Hari ini Farida ada di Pokariko. Pokariko merupakan singkatan dari podcast Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Pokariko sendiri sudah diresmikan pada kemarin, Jumat 26 November 2021 yang bertepatan dengan ulang tahun Rumah Sakit Siti Khadijah yang ke-54. Langsung saja kita ke topik pembahasan hari ini. Kita sapa pembicara yang luar biasa yang sudah bergabung bersama saya. Assalamualaikum Dokter Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Farida. Ya, senang sekali ini. Ini memang studionya seperti live di TV. Oke, Dokter Angga bisa menyapa sahabat sehat yang ada di rumah. Halo, selamat pagi ya, sahabat Pokariko. Ya, alhamdulillah semoga selalu sehat ya, meskipun kasusnya melandai, tapi kita tetap waspada, dan yang penting adalah jaga kesehatan. Oke, itu tadi pesan dari Dokter Angga, sahabat. Jadi hari ini kita akan membahas yang seru ya dok ya, yang biasa atau mungkin sahabat saya di rumah sering mendengarkan tentang serangan jantung ya dok ya. Jadi Dokter Angga ini sudah banyak melanglang buana ya sahabat. Beliau ini dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Selain itu beliau juga merupakan salah satu dosen atau pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi kita bahas serangan jantung nih dok. Gimana nih serangan jantung itu penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi serangan jantung ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya heart attack. Ya. Jadi biasanya adalah kalau dari literatur ya, serangan jantung ini adalah pasien yang mengeluh infark miokard ya. Jadi dia keluhannya adalah nyeri dada, kemudian seperti dicengkram, seperti panas, dan itu memang penanganannya harus segera. Itu yang sering diabaikan di masyarakat kita, karena memang kurangnya edukasi mengenai serangan jantung ini. Padahal slogan dari penanganan serangan jantung ini adalah time is muscle. Jadi tiap detik keterlambatan dalam menangani serangan jantung, maka akibatnya bisa fatal. Bisa terjadi jantungnya cacat, atau yang terburuk yaitu bisa meninggal dunia atau henti jantung. Kalau penyebabnya secara jelas itu apa dok? Mungkin karena pola makan atau gimana? Ya, jadi penyebabnya mayoritas sebagian besar adalah jantung koroner, infark miokard akut. Jadi penyumbatan dari pembuluh darah yang mengaliri di jantung. Kalau tersumbat, oksigennya terjadi berkurang. Akibatnya adalah kalau otot jantung tidak diberikan oksigen itu ya akhirnya seperti megap-megap ya. Lama-kelamaan kalau sudah megap-megap tercekik ya bisa meninggal. Nah, apa yang menyebabkan dari penyumbatan itu? Salah satunya adalah benar yang disampaikan oleh Farida, adalah pola makan. Ya, jadi pola makan itu yang biasanya makanan yang berlemak-lemak ya, istilahnya adalah berkolesterol tinggi. Tapi kolesterol itu juga ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, itu yang perlu ditekankan. Yang berbahaya itu adalah kolesterol jahat,
yang nantinya itu nanti akan beroksidasi dan bisa menyebabkan plak ya. Plak itu semacam artinya adalah kayak kotoran itu ya, yang menempel di pembuluh darah, dinding pembuluh darah jantung. Akibatnya kalau plaknya itu lama kelamaan, kita kan nggak apa namanya itu nggak bisa mengantisipasi, bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi plaknya, sehingga nanti perjalanannya ada dua kemungkinan. Plaknya yang besar itu tadi akan menutup dinding pembuluh atau jalannya dari pembuluh darah jantung, atau yang kedua plaknya itu lepas akhirnya menyumbat di pembuluh darah yang di bawahnya. Nah, itu sama-sama juga bisa berakibat serangan jantung tadi. Jadi begitu. Oke. Jadi kalau misalkan serangan jantung ini adalah apa ya, awalnya dari plak-plak yang nempel di dinding pembuluh darah, artinya serangan jantung ini tidak serta-merta langsung pada hari itu ya dok. Sebenarnya dia itu menumpuknya udah lama, cuma bisa jadi tidak terasa, atau bagaimana dok? Ya. Jadi untuk plaknya tadi perjalanannya awalnya itu ada yang namanya deposit ya, deposit lemak tadi ya. Itu bisa salah satunya tadi juga yang makanan kolesterol jahat yang tinggi, kemudian juga apa diabetes ya, gula darah itu kalau yang punya diabetes mellitus atau penyakit gula darahnya yang tinggi itu juga bisa menyebabkan plaknya itu gampang menempel di dinding pembuluh darah. Oke. Kemudian juga hipertensi, nah itu juga dindingnya itu menjadi tidak apa namanya itu elastis sehingga bisa terjadi penyempitan juga. Nah, eh, biasanya plaknya itu timbul saat usia-usia sudah masih muda itu sudah ada. Oh, sudah Jadi ada. tergantung dari lifestyle ya. Jadi kalau sering gaya hidupnya tidak bagus ya, misalnya umur-umur 20 ya, atau masih SMA misal, gaya hidupnya sudah rokok ya, merokok, kemudian suka makanan yang junk food ya misal. Nah, kalau itu gaya hidup itu terus menerus dijaga ya, gaya hidup yang buruk itu terus menerus jaga, nah nanti itu biasanya depositonya itu akan cair, bisa 5 tahun 10 tahun. Nah, kalau sudah cair berarti plaknya tadi itu bisa menyumbat di pembuluh darah ya itu. Nah, kalau misalnya plaknya itu yang besar dia menyumbat, kalau sudah mencapai penyumbatan lebih dari 70% biasanya sudah ada keluhan nyeri ya, nyeri dada, ada keluhan. Nah, yang menyebabkan serangan jantung ini adalah biasanya bukan yang plaknya yang semakin kecil kemudian bertambah, karena dia sudah ada keluhan biasanya. Yang Oh, berbahaya itu adalah kalau plaknya itu dia ugil-ugil ya, misalnya bahasa Jawanya itu ugil-ugil ya, kayak gigi mau lepas, terus dia lepas. Nah, bayangkan plaknya itu lepas, akhirnya dia menyumbat di jalan. Ya, bayangkan kalau jalan lama-lama, jalan misalnya jalan jalan raya gitu jalan ya dok raya ya, tol kemudian ya, ada ada kecelakaan, kecelakaan yang ini kecelakaannya itu misalnya ada plaknya ini ibaratnya adalah truk truk yang guling truk gitu yang ya dok ya, guling, dia benar-benar menutup menutupi jalan jalan. sehingga Nah, macet total. macet total. Nah, itu kan apa namanya nggak bisa diantisipasi kan. Akhirnya ada jadilah serangan, panik semua, macet dan nah itulah. Beda dengan misal adalah kalau yang tadi yang plaknya awal-awal kemudian setelah itu dia tambah besar, itu ibaratnya seperti pasar ya, jalan ada pasar kaget ya, awalnya pasarnya itu cuma nutupi seperempat jalan, kemudian lama-lama nah itu seperti itu kan, ada suatu gangguan ya, tapi kan akhirnya aduh gangguan awalnya kok macet, tapi macetnya kan bukan seperti yang tadi Menutup nutup jalan. jalan total ya, Hmm, itu yang jadinya serangan jantung, sehingga kan harus diantisipasi, diterapi sedini mungkin. oke, betul betul.
Berarti secara garis besar dokter, Iya, itu gejalanya serangan jantung itu apa dok? iya. Jadi karena timbulnya serangan jantung itu mendadak, ya, mendadak. Jadi yang paling gejala klasiknya adalah memang adalah nyeri dada. Tapi nyeri dadanya itu sangat tiba-tiba sekali dan perasaan apa namanya itu sifatnya itu enggak enak sekali. Jadi kalau misal seperti kalau beberapa pasien saya itu menyatakan bahwa seperti nyeri dadanya itu ditimpa kulkas. Bayangkan, ditimpa kulkas itu kan ditimpa kulkas yang besar atau ada yang ngomong ditimpa bis loh kan ya kalau ditimpa bis. Jadi benar-benar kalau dari skala nyeri itu sangat nyeri sekali. Berkisar ya 9 10 gitu ya 1 sampai 10 gitu. Kemudian juga ditambah dengan adanya keringat dingin ya, kemudian kadang sesek, kemudian mual-mual. Nah, itu adalah gejala-gejala vegetatif. Ya. Gejala vegetatif itu adalah gejala yang menyertai, yaitu yang menyebabkan itu. Dan itu sangat-sangat mendadak sekali dan hampir pasti mesti ke ini penanganan lebih lanjut. Ya, kadang, nah ini yang nanti kadang juga ada yang menyepelekan, tapi kalau disepelekan akibatnya ya itu fatal tadi. Oh, oke oke oke. Kemudian nih dok, kan biasanya kalau apa itu namanya sahabat sehat mungkin pernah dengar yang namanya angin duduk itu dok. Nah, angin duduk ini apakah eh sama ya dok dengan serangan jantung ini dok? Iya, jadi angin duduk ini memang bahasa yang apa ya, bahasa yang masyarakat lazim ya saat ini ya. Apakah angin duduk itu merupakan tanda-tanda dari serangan jantung? Kalau yang berdasarkan dari apa namanya itu anamnesa atau yang dikeluhkan pasien, ya rata-rata memang kalau di masyarakat kita ini yang nggak enak misalnya dada apa ya kayak masuk angin yang nggak enak itu mesti dikeroi. Nah ini ya jadi apapun masuk angin senjatanya adalah keroan. Nah gitu ya. Kalau masuk angin biasa sih ya ya monggo itu adalah salah satu ini ya istilahnya itu yang metode salah satu metode alternatif yang memang Turun turun temurun temurun. dok dari nenek Iya, moyang. dari nenek moyang. Memang ada beberapa yang dilestarikan. Betul. Nah, tapi gini, hati-hati kalau keadaannya itu eh, dadanya yang panas ya. Jadi itu yang hati-hati atau yang sudah nggak enak, yang dingin itu mending jangan disepelekan, mending datang ke rumah sakit karena ya tadi kita nggak tahu bahwa kalau serangan jantung ini ibaratnya kalau itu seperti tadi adalah truknya ya itu ada di jalan raya yang benar-benar apa jalan Padat protokol. gitu ya dok ya. Nah kalau itu penyembatannya di daerah jalan protokol ya sudah apa yang akibatnya terjadi kan ya gitu. Fatal Bed sekali ya dok. fatal sekali. Beda kalau jalan yang kena adalah jalan yang jalan tikus misalnya, Jalan gang. jalan gang ya. Ada apa namanya itu mekanisme ya kita masih apa istilahnya itu ya masih ada pertolongan selanjutnya itu. Masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah jalan kena yang jalan protokol, wah ya itu hitungannya nggak kita berapa jam itu enggak bisa menitan ya Bahaya ya dok bahaya ya. jadi sangat bahaya. Jadi jangan disepelekan yang namanya angin duduk apalagi kalau usia-usia yang memang risiko tinggi. Nah ini itu yang perlu diwaspadai. Oke, itu tadi penjelasannya dari dokter Angga ya sahabat. Kemudian dokter, kalau misalkan serangan jantung ini tuh bisa terjadi di usia muda, lalu apakah yang bisa kita lakukan dokter antisipasinya atau pencegahannya agar kita terhindar dari penyakit serangan jantung ini? Ya, jadi kalau serangan jantung ini dari perjalanan penyakitnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau mulai gaya hidup yang buruk itu dimulai dari eh,
SD misal ya, atau usia-usia apa namanya itu 10 tahun, berarti eh, jangka waktu untuk terjadi serangan jantung akan lebih cepat. Usianya tidak menunggu misal usia apa namanya 50 tahun. Kalau zaman dulu usia apa yang terkena serangan jantung ini biasanya 50 tahun ke atas. Cuman akhir-akhir ini itu usianya semakin turun. Jadi saya pernah dapat pasien serangan jantung usianya 28 tahun. 28 tahun. Padahal itu kalau dulu itu gak mungkin kena serangan jantung. Dan ternyata berdasarkan hasil wawancara anamnesisnya, memang pasien itu riwayatnya merokok sejak umur 5 tahun. Jadi itu sudah jadi merokok terus. Nah, akhirnya ya tadi tipsnya cairnya ya umur-umur itu berapa. Jadi sebenarnya kalau gaya hidup kita apa namanya menerapkan gaya hidup sehat, insya Allah tidak akan terkena dari serangan jantung. Itu yang jadi. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti bisa dicegah ya dok sebenarnya serangan jantung itu sejak dini dimulai dari pola makan yang sehat, kemudian olahraga itu ya dok ya, kemudian kebiasaan tidak merokok tuh. Jadi sahabat sehat, mari kita jaga semua jantung kita, semoga kita terhindar dari serangan jantung. Nah serangan jantung ini dokter, kalau misalkan sudah ibaratnya sudah kena serangan jantung, apakah ada kemungkinan untuk sembuh atau eh, selamanya kan ada was-was seperti itu, maksudnya aduh kapan nih nanti ada serangan jantung karena dia udah sering nyeri gitu. Jadi untuk apa namanya pasien ya yang mengalami serangan jantung itu kalau ditangani sedini mungkin ya. Tadi kan time is muscle. Kalau sedini mungkin hasilnya recovery-nya bagus. Ya, bahkan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Cuma kalau terlambat ada dua. Bisa satu kalau tadi kenanya adalah di jalan yang protokol ya bisa meninggal. Oke, Satu. oke. Kalau misalnya kenanya jalan tikus ya berarti otot-otot di sekitar daerah yang dialiri oleh jalan tikus tadi itu akan mengalami kerusakan, istilahnya cacat, sehingga ada beberapa juga yang apa namanya terlambat, keluarnya sudah bukan keluhan nyeri dada tapi kadang keluhannya ngongsrong sesak ya karena tadi di apa namanya itu sudah terkena di otot-ototnya tadi, itu yang besar. Yang kedua adalah untuk tahu eh, berpotensi serangan jantung, berarti kita harus mengenal yang namanya adalah risiko, faktor risiko. Jadi nanti dari dokter spesialis jantung ya, itu biasanya akan memberikan beberapa ini risk faktor. Semakin tinggi atau faktor risikonya berarti harus mulai intervensi sejak dini ya. Dan juga sekarang terapi dari serangan jantung itu sudah lebih maju dibandingkan dulu karena sekarang sudah ada yang namanya kateterisasi jantung ya. Kalau zaman dulu belum ada kateterisasi jantung, penanganannya hanya berupa obat ya, dan juga dari obat kita kadang tidak tahu apakah yang mengalami penyumbatan itu sudah masih tersumbat, apakah sudah tidak ada sumbatannya. Nah, sekarang semakin maju dari kateterisasi itu bisa dilihat apakah yang tadi sumbatan tadi sudah buntu ataukah sudah tidak buntu, sudah lancar jalannya. Kalau buntu berarti ada terapinya yang sekarang banyak adalah pemasangan ring, di mana pemasangan ring jantung ini adalah jalannya tadi yang buntu menjadi tidak buntu. Tuh. Kalau pemasangan ring gagal atau memang buntunya itu banyak dan
di daerahnya macam-macam, maka bisa dilakukan operasi yang namanya adalah operasi bypass. Jadi menyambungkan jalan tol yang diambil dari pembuluh darah di kaki. Kemudian pembuluh darah di kaki itu akan menyambungkan jalan yang tadinya yang buntu tetap buntu, sehingga tadi dialirinya melalui jalan Alternatif baru, itu tadi ya, Dok. alternatif. Ya, itu tadi yang bisa disampaikan ya, Dok, seputar tentang penyakit serangan jantung ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat sehat yang ada di rumah. Dan tentunya kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dan luar biasa, dengan topik yang juga insya Allah akan lebih menarik lagi. Sekian ya, Dok, ya obrolan Oke, kita, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.